Ada channel yang cuma upload beberapa video, udah langsung ada yang nonton. Bahkan hanya dalam sebulan, 2 bulan udah bisa rame. Tapi ada juga sebaliknya. Udah banyak upload, banyak video, ratusan, udah bertahun-tahun, kok views-nya nggak bisa diharapkan. Dan ini yang menarik. Sekitar 90% kalau saya boleh bilang begitu ya, kreator tuh menganggap keberhasilan itu sebagai hobi atau keberuntungan semata. Benarkah demikian? Simak terus. Saya tuh termasuk orang yang nggak percaya sama hoki ya, kalau urusan sama YouTube ini. Mengapa? Karena semua bisa dijelaskan sebabnya dan keberhasilan di YouTube itu bisa diupayakan. Yang kedua, nah tolong nih ya, ini akan berakibat buruk jika seorang kreator itu punya pemikiran kalau di YouTube itu cuma bisa berhasil kalau dapat hoki. Tolong buang jauh-jauh pemikiran seperti ini, karena cuma bikin kamu tuh nanti makin asal-asalan di YouTube-nya. Buat apa serius lah yang ditunggu hoki kok, gitu kan? Lalu gimana caranya biar kita nggak cuma bisa nunggu hoki dan bisa berhasil? Tidak ada cara lain kecuali satu hal utama, yaitu memahami algoritma YouTube. Cara kerja YouTube itu gimana? Saya sudah ngamatin banyak banget channel, bisa dibilang udah ribuan channel yang saya liatin gitu ya, termasuk di kelas JC. Ada banyak program belajar YouTube di sana. Silakan kalau mau dikepoin ya. Di situ saya mengamati banyak sekali channel secara mendalam, baik dari sisi data analitik dan potensi yang dimiliki oleh peserta kelas. Dari situ saya coba membuat kesimpulan gimana sih algoritma YouTube itu. Untuk memulai memahami algoritma, kalian coba bayangkan seperti ini. Di YouTube itu dikelilingi oleh banyak sekali penonton. Coba saya ilustrasikan pakai mainannya Tito. Ini. Oke, ibaratnya ini YouTube di tengah sini dan ini adalah penonton. Kemudian lingkaran-lingkaran penonton itu terbagi-bagi atas berbagai minat. Ada masak, mancing, kerajinan, cover musik, dan banyak lagi. Ada ratusan ribuan topik di sana. Tiap minat ini terbagi lagi subtopik minatnya. Misalnya ini bagian musik, ya di situ bisa aja terbagi menjadi ada cover, ada remix, ada karaoke gitu kan. Atau masak, ada masak kue, masak dapur, atau untuk hiburan, misalnya street food atau ASMR. Semakin ke dalam sini, cakupan penontonnya semakin sempit. Semakin keluar, cakupan penontonnya semakin lebar. Bayangannya seperti itu. Yang ke arah sini, misalnya topiknya tentang cara bagaimana membuat mie ayam enak. Yang akan nonton, ya yang bagian lagi nyari resep, gimana cara bikin mie ayam. Yang ke arah luar sini, peminatnya lebih banyak. Misalnya begini, mie ayam gerobak ini habis dalam waktu 4 jam. Kedua video ini isinya podo ya, sama aja. Tapi penontonnya lebih luas yang ini. Padahal sama-sama topiknya bikin mie ayam. Saya kasih contoh lagi. Misalnya tutorial menambal ban motor. Dia ada di bagian yang lebih sedikit dibanding saya akan nambal ban motor gratis di jalanan. Walaupun sama-sama nambal ban, yang kedua peminatnya lebih besar. Yang tutorial tadi itu bisa disebut dengan konten yang topiknya niche down banget. Yang contoh kedua, karena sifatnya tambal hiburan, punya penonton yang lebih luas. Sampai di sini tolong dicatat ya. 1. Penonton di YouTube itu luas banget. Nomor 2, minat penonton terbagi suatu topik itu spesifik dan berkelompok. Channelmu mau mengisi bagian minat yang mana di lingkaran ini? Nomor 3, YouTube tuh membuat pengelompokan penonton berdasarkan minat ya. Mencatat tiap orang punya minat apa aja. Ini saya sering bilang dengan profil penonton. Oke? Dan ini yang menarik nih. Saat konten kita mentargetkan suatu jenis penonton, algoritma juga mulai melihat profil lain yang masih beririsan, yaitu profil penonton yang sedikit berbeda dengan profil penonton utama channel kita. Tentu saja kalau performa video kita bagus ya. Lebih detailnya begini, tolong disimak nih ya. Misalnya ada 3 kelompok minat di topik seputar rumah. Ada review rumah, menata rumah, dan bahan kebutuhan untuk rumah. Misalnya, kontenmu mentarget peminat menata rumah, tapi juga bahas kebutuhan bahan-bahannya apa aja. Posisinya di sini. Maka YouTube mulai merekomendasikan videomu ke peminat tersebut. Bagaimana YouTube mendeteksi videomu? Yang pertama dari referensi, judul, deskripsi, dan tag, dan metadata lainnya. Yang kedua dari performa video, gimana nilai CTR-nya, referensi penontonnya, interaksi, dan sebagainya. Semakin bagus nilainya, maka YouTube akan semakin banyak merekomendasikan ke peminat tadi. Nggak cuma itu, YouTube akan melebarkan rekomendasinya dari sini, bahkan bisa nyebrang ke sini. Ke peminat topik review rumah dan juga ke topik bahas alat atau bahan rumah. Ini untuk kasus pertama, di mana YouTube mulai merekomendasikan videomu dari profil penonton awal yang sempit, kemudian melebar ke penonton yang minatnya agak beda.
Sekarang saya akan jelaskan apa yang dilakukan algoritma YouTube saat kita upload video. Yang pertama dilakukan algoritma adalah melakukan testing terhadap video kita. Bahan untuk ngetes ini pertama dari metadata. YouTube butuh memahami video kita isinya apa. Jadi nggak cuma pacar aja yang perlu dipahami ya, tapi juga video kita. Dengan SEO akan memudahkan YouTube mengerti video kita topiknya apa. Yang kedua, algoritma YouTube itu akan melihat siapa penonton kita sebelumnya. Siapa mereka, tinggal di mana, sukanya topik apa, subscribe siapa, suka komen di mana, dan sebagainya. Makanya hati-hati buat yang suka cari jalan pintas tuh. Beli views, beli jam tayang, beli komen, dan sebagainya. Yang kalian lakukan itu sedang menyesatkan algoritma dengan profil penonton yang salah. Jangan ngimpi channel kalian bisa gede kalau pakai cara-cara itu. Dengan SEO yang maksimal, dengan profil penonton sebelumnya yang valid, maka hasil testing yang dilakukan YouTube terhadap video kita hasilnya akan maksimal juga. Contohnya nih, saat kita upload mengenai gimana menata rumah dengan gorden yang cantik, tadi contohnya ya, algoritma akan membaca ini tentang menata rumah. Ada bahas gorden, ada bahas sofa, ada bahas meja, dan sekitarnya. Gimana kalau saya sarankan ke penonton lain yang kemarin minat topik gorden atau mejanya? Gimana kalau saya sarankan ke penonton yang lain lagi, misalnya yang mau beli rumah? Kemarin si A nonton topik perumahan, siapa tahu tertarik dengan menata rumah juga. Kira-kira algoritma seperti itu. Kalau ternyata sambutannya bagus, orang-orang pada ngeklik, pada nyimak, gimana kalau saya rekomendasikan juga sama penonton yang minat topiknya memilih warna cat tembok, ngurusin cat. Kayaknya nyambung juga tuh, dan seterusnya. Kalau terjadi terus-menerus, video itu bisa menjadi viral. Kira-kira yang dilakukan algoritma YouTube seperti itu. Dari kenyataan tadi, bisa terjadi seperti ini. Karena video sebelumnya yang bahas gorden tadi juga disambut baik oleh peminat lain, YouTube akan mengira mereka juga profil penonton channelmu. Akibatnya apa? Saat kamu upload tentang menata rumah lagi, algoritma akan merekomendasikan ke mereka juga. Kejadiannya bisa berbeda, tidak seramai video sebelumnya atau malah berujung sepi. Kalau seperti ini, kalian harus bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, bisa ikutin minat profil penonton yang baru tadi, atau tetap konsisten upload di topik yang profil penontonnya meminat menata rumah. Nanti algoritma akan paham dan ngikutin kontenmu. Sampai sini seru ya, nanti diulang lagi kalau kalian masih kurang bisa dapat feel-nya. Tapi ada yang mau saya sampaikan lebih seru lagi nih. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya buat yang belum. Biar channel ini nanti bisa bermanfaat ke lebih banyak umat manusia. Oke. Nah, sekarang yang pasti nih, jadi pertanyaan kalian ya. Bagaimana kerja algoritma YouTube untuk channel kecil atau baru? Di mana profil penontonnya belum terdeteksi atau tercatat oleh algoritma YouTube. Gitu kan? Yang akan terjadi tentu saja, sebaran rekomendasinya awalnya ya pasti lebih kecil. Karena algoritma melakukan tes video untuk profil penonton yang masih sedikit. Ini wajar karena belum banyak informasi yang disetor YouTube seputar profil penontonnya. Jadi jangan kecentilan gitu ya. Pengen langsung viral atau viewsnya meledak gitu. Ini nanti malah bisa merusak mentalmu. Malah kena mental nantinya ya, nggak fokus. Lalu apa yang bisa dilakukan agar channel kecilmu mulai ditonton dan direkomendasikan? Caranya rutin upload di seputar atau satu topik aja dulu. Tujuannya apa? Biar algoritma semakin banyak mendapatkan data, terutama data profil penontonnya. Ingat ya, algoritma itu kerjanya mencocokkan topik video untuk profil penonton berdasarkan minat yang mana. Nanti saya kasih contohnya. Strategi channel baru bisa rame karena bikin channelnya menyesuaikan dengan cara kerja algoritma. Beberapa waktu lalu tuh saya ngobrol sama sebuah channel. Tiap minggu dia ganti topik. Upload 2 video, kalau nggak ada yang nonton, ganti lagi. Upload 2 lagi, nggak ada yang nonton, ganti lagi. Dia tuh punya pikiran gini. Begitu nanti ada video yang rame, barulah dia mau fokus di situ. Nah, yang dia lakukan itu sama aja begini. Dia loncat-loncat ke profil penonton yang beda-beda. Dengan sistem algoritma seperti tadi, bisa kebayangkan kejadiannya kayak gimana. Hari ini jual kopi, nggak laku, besok pindah lagi tempat, jualan lain lagi. Sampai kapanpun nggak akan berhasil. Oke? Beda kalau channelmu tuh begini. Ini bisa jadi contoh ya. Channel ini punya minat penonton di dunia peternakan. Gak cuma itu, khusus peternakannya ayam broiler aja. Selanjutnya, bikin rencana konten untuk kebutuhan penonton tersebut, digabung dengan pengalaman berternak untuk pemilihan topiknya. Sebulan upload 5 video, dan mulai dibaca profil penontonnya oleh algoritma. Viewsnya saat ini ada yang tembus sampai lebih dari 10.000 views. Mengapa ini bisa terjadi? Karena channel ini berhasil memberitahu algoritma YouTube profil penontonnya siapa.
Topik yang dipilih pun dipikirkan betul dan dipastikan sudah ada yang butuh. Jadi nggak sporadis asal milih topik. Habis itu membuat content plan, direncanakan dari mulai topiknya apa, kemudian dari thumbnailnya, kemudian dari storyline-nya, SEO-nya, semuanya dipersiapkan. Kemudian barulah eksekusi dan coba diupload. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, mulailah dari profil penonton yang sempit dulu. Nanti kalau udah berkembang, bisa mulai melebar dengan topik yang masih beririsan. Di contoh tadi bisa aja nanti melebar ke ayam petelur, ternak, ayam rumahan, dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah melatih algoritma dulu biar akrab dan intim dengan channel kita. Saya tambahin lagi gimana caranya nih. Nomor 1, upload konten di sebuah topik tertentu. Ini untuk ngajarin algoritma YouTube ya. Nomor 2, bikin paham bahwa penonton punya alasan untuk nonton. Nomor 3, tunjukkan bagaimana penonton menikmati video kita. Memang pada prakteknya banyak kreator yang kesulitan menentukan atau membayangkan siapa profil penontonnya. Akibatnya seperti contoh sebelumnya, kalian upload untuk minat penonton di sini, atau malah bablas ke sini, nggak akan berhasil. Atau bisa juga begini, kalian upload di topik ini dan di sini, nggak disangka malah rame. Contohnya ada channel nih, dia bahas mengenai hidroponik. Tapi suatu saat dia iseng bahas mengenai gimana cara bikin kecambah atau toge. Dilalahnya rame. Algoritma nyorotnya jadi ke sini. Iya kalau kalian bisa fokus di situ. Kalau enggak, kejadiannya kayak toge tadi. Butuh waktu lama untuk mengajarin algoritma pindah ke topik awal. Inilah makanya video viral itu enggak selamanya manfaat ya. Rame sesaat, habis itu mati gaya. Kalau kejadiannya seperti ini. Atau kejadiannya bisa seperti ini. Ada sebuah channel yang mencoba melebarkan topik dan dia sangat pede akan rame. Channel ini biasanya bahas bikin pesawat remote. Urusannya sama pesawat terbang. Kemudian dia coba bikin robot walkie yang dipakai remote control juga. Saat diupload hasilnya di luar harapan. Viewsnya anjlok. Saya bilang begini, tunggu aja nanti juga bisa rame. Alasannya ya karena algoritma masih belajar, masih mengetes topik baru tersebut untuk penonton yang mana. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba video itu meledak. Algoritma sudah berhasil memetakan profil penontonnya jadi lebih lebar. Jadi, hal seperti ini bisa juga terjadi ya. Saat kita cuma melebarkan topik konten kita, meledaknya nanti. Menerapkan hal ini ke channel kalian tuh memang butuh kesabaran ya, dan ketekunan pastinya. Kalau kalian butuh bantuan, bisa tengok kelas JC. Program-programnya akan memudahkan kalian dalam memetakan channel, memancing algoritma, dan bagaimana membangun performa konten yang maksimal. Didampingi langsung oleh saya untuk program live, tapi ada juga e-course yang bisa kalian gunakan untuk belajar mandiri. Selamat mencoba, semangat ya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.